Kristus, kami bersyukur jika hari ini kami masih dilawat Tuhan, diberikan nafas kehidupan, bahkan lebih boleh bersekutu bersama-sama umat keputusan di rumah yang kudus. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu layaklah nama-Mu dipuji ditinggikan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami sudah memuji Engkau dengan pujian penyembahan syukur kami. Biarlah semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami telah mempersiapkan hati, pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Oleh sebab itu kami mohon supaya Roh Kudus yang di dalam hati kami berkarya dalam pribadi kami masing-masing, sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini memberkati hidup kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Urapi hamba-Mu menyampaikannya, hamba sadar hamba terbatas, lemah penuh kekurangan. Untuk itu hamba mohon supaya Roh Kudus bekerjalah bersama hamba di dalam menyampaikan isi hati-Mu pada pagi hari ini, agar firman Tuhan yang kami dengar tidak sia-sia, tetapi memberkati hidup kami dan melaluinya Tuhan dimuliakan. Dan jika ada kuasa iblis, roh jahat, roh najis, roh-roh kegelapan dunia yang ingin merampas kebenaran firman Tuhan dari kehidupan kami tolak, kami usir kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Keluar dari tempat ini, keluar dari hati kami, dan kami mengizinkan hanya kuasa, otoritas kuasa Roh Kudus saja yang menguasai hati pikiran kami, bahkan menguasai ruangan ini, agar kami leluasa mendengarkan firman Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan dan meminta doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk. Salam. Sekali lagi salam. Apa kabar? Luar biasa. Agak lesu rasanya ya jawabnya. Salam. Puji Tuhan. Luar biasa. Baik Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini saya mengajak kita bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Mazmur 84. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Lembaga Kitab Indonesia memberikan tema Rindu kepada Kediaman Allah. Saya membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu yang membawa kita baca ayat yang genap, kita baca secara silih berganti atau responsorial. Saya mulai membaca dari ayat 1 Mazmur 84. Kalau kitab saya halaman 635 Alkitab. Kalau di Alkitab tidak tahu halaman berapa. Saya mulai membaca. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Kitib Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga, ya Allah Yaakub. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. Kita baca ayat 7 bersama-sama kembali. 1, 2, 3 ayat 7. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air.
bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Katakan amin. Ayat 7 ini menjadi sentral atau menjadi tema firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, saya tadinya sudah buat poin-poin tetapi kepanjangan karena ini masa Covid, jadi agak disingkatkan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kalau singkatkan lama nantinya, saya takutnya ada yang karena mana bawa firman Tuhan ada yang pulang duluan. Oleh sebab itu saya tidak pakai poin-poin dan ada yang tukang catat di belakang. Baik, saya memberikan tema firman Tuhan berdasarkan ayat yang ke-7 yang mengubah air mata menjadi mata air. Sekali lagi, mengubah air mata menjadi mata air. Saya senang sekali dengan tema ini karena Bapak Gembala Sidang seringkali membuat tema ini, bahkan seringkali dalam khotbahnya mengatakan mengubah air mata menjadi mata air. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang ke-7 dikatakan lembah Baka. Dalam bahasa aslinya itu diartikan sebagai lembah kering. Lembah kering itu artinya pengalaman-pengalaman yang sangat memahitkan, menyakitkan. Lembah kering itu juga berbicara tentang kondisi yang tidak enak dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan dan sebagainya. Bapak Ibu jangan hilang konsentrasi karena lampu pada mati lampu itu karena stupnya sudah lemah, ya bukan karena dimainkan oleh tenaga kita, bukan karena stupnya sudah lemah, jadi karena itu tadi makanan itu dia turun, ya yang penting ada lampu gamma. Jadi lembah Baka itu artinya lembah kering. Kemudian lembah Baka juga berbicara tentang kematian dan air mata atau kesulitan-kesulitan. Kita pernah mendengarkan kesaksian dari Bapak Gembala Sidang, dan Bapak Gembala Sidang pernah juga bercerita pengalaman pelayanan selama dalam pelayanan 70% hidupnya penuh dengan air mata. Saya kalau ingat Bapak Gembala mencapai ini, saya kadang-kadang mengingat pribadi dalam kehidupan pribadi. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama. Ada berapa persenkah air mata yang kita keluarkan dalam kehidupan? Air mata itu berbicara tentang kesulitan, pengalaman pahit ketika kita hidup di dunia ini. Itu juga berbicara tentang air mata. Dan pada ayat ini dikatakan, ayat yang ke-7 tadi dikatakan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Mereka itu siapa? Siapa yang setiap yang bisa membuat air mata, kesulitan, pengalaman menyakitkan itu dibuat menjadi mata air? Bapak Gembala Sidang, kita sudah membuat air mata yang bercucuran itu menjadi mata air. Amin. Dan buktinya ini, gereja ini penuh dengan air mata. Kalau Bapak Ibu pernah lihat menyaksikan ketika ulang tahun gereja, itu ada video bagaimana gereja pertama kali dilakukan ini sangat kecil, dan penuh dengan air mata, perjuangan Gembala Sidang, keluarga, majelis yang pertama, dan ini menjadi mata air sampai hari ini dalam pelayanannya. Siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang atau dikatakan bahwa mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Yang dimaksud dengan mereka itu adalah kita, Bapak Ibu dan saya dan kita semua bisa mengubah air mata menjadi mata air. Yang setuju dengan saya katakan amin. Saat ini kondisi dunia pandemi yang sekarang ini sedang terjadi ini merupakan air mata kita semua, air mata bangsa Indonesia dan air mata seluruh manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Ini menjadi air mata kita. Tetapi bagaimana kita mengubah masa pandemi ini, air mata ini bisa menjadi mata air dalam kehidupan kita. Hari Jumat saya memasang untuk air, talang air, ya, karena talang air lama sudah bocor. Di samping saya tetangga, Pak bisa Bapak ya
Bisa, saya katakan. Terus dia bicara, memang pandemi ini Pak membuat kita yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Saya tidak bisa pukul, tetapi Bapak lihat hasilnya. Pandemi ini banyak membuat orang yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Yang tidak pandai megang pukul, megang palu, bisa megang palu karena dipaksakan, akhirnya bisa. Yang tadi tidak bisa berkebun, bisa akhirnya. Yang tadinya tidak pandai masak Indomie, bisa masak Indomie. Karena biasanya kan juga orang gitu kan. Karena masa pandemi ini dia harus bisa. Dan banyak lagi Bapak Ibu yang saya kasihkan Tuhan Yesus, air mata diubah menjadi mata air. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Ya. Siapakah mereka yang dimaksudkan yang bisa mengubah air mata menjadi mata air? Mari kita lihat ayat yang kelima bagian A. Kita baca bersama-sama. Ayat yang kelima bagian A. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah. Yang pertama, orang yang bisa mengubah air mata menjadi mata air adalah orang-orang yang setia di rumah Tuhan. Sekali lagi, orang-orang yang setia di rumah Tuhan. Rumah Tuhan dalam perjanjian lama adalah bangunan fisik. Rumah yang didirikan oleh Raja Salomo atau bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo. Dan Allah berkata bahwa bait Allah yang didirikan oleh Salomo itu Allah akan hadir di sana. Dan umat Tuhan ketika mereka datang ke rumah Tuhan yang didirikan oleh Raja Salomo itu, maka mereka akan diberkati. Nah, orang yang bisa mengubah air mata menjadi mata air adalah orang yang setia di rumah Tuhan. Katakan amin. Orang yang selalu datang ke rumah Tuhan, orang yang setia beribadah kepada Tuhan, dia bisa mengubah situasi yang tidak enak bisa menjadi enak, situasi yang sakit bisa menjadi sembuh ketika dia datang ke rumah Tuhan. Dan pandemi sekarang ini kita harus dekat dengan Tuhan dan terus datang kepada Tuhan. Tidak ada solusi lain. Coba kita lihat yang sudah gugur karena pandemi ini. COVID atau virus ini tidak punya mata. Dia tidak pandang bulu siapa kita. Pejabat tinggi negara juga kena. Pendeta, jangan ditanya, ada banyak pendeta yang sudah meninggal karena COVID. Orang biasa, jangan ditanya. Jadi satu-satunya tempat kita berharap bergantung hanya datang kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, kita mati kena COVID, kena virus dan sebagainya, itu tidak masalah. Karena mengapa? Jiwa kita ada dalam tangan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kau kecil. Kita ini adalah milik Kristus. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, saya mati karena virus, itu tidak menjadi persoalan. Karena tubuh akan dimakamkan, masuk ke tanah, tetapi jiwa orang yang percaya kepada Tuhan akan dibawa Tuhan ke pangkuan Abraham. Amin. Jadi kalau kita melihat teman, keluarga barangkali atau orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan pendeta sekalipun yang sudah meninggal karena virus corona, janganlah kita katakan itu karena kutuk atau karena dia salah itu dan ini, tetapi ini menjadi musibah dunia. Ya. Bukan karena dia tidak dekat dengan Tuhan, bukan. Tetapi atas kehendak Tuhan. Karena semua kita akan mengalami yang namanya mati. Hanya proses kita meninggal, kita mati itu tidak tahu. Jadi kalau ada keluarga barangkali yang meninggal karena virus, jangan menyalahkan gereja. Karena memang gereja tidak bisa berhak lagi untuk memakamkan, dan orang-orang yang di pemakaman karena dia menggunakan protokol kesehatan. Paling pendeta atau keluarga dari jauh menyaksikan dia jauh. Jadi secara manusia memang sangat prihatin dan sangat menyedihkan kita. Oleh sebab itu kita harus tetap taat pada protokol kesehatan. Amin.
Kalau kita sudah taat pada protokol kesehatan dan kena, nah bukan salahnya kita, tetapi mungkin ada maksud Tuhan. Dan itu yang disebut dengan air mata yang kita alami. Tetapi di sini dikatakan orang-orang yang setia berumah Tuhan, mereka itulah yang bisa mengubah air mata itu menjadi mata air. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rumah Tuhan juga berbicara tentang gereja. Jadi bukan hanya bait Salomo, bait Allah yang diberikan oleh Salomo, tetapi gereja ini adalah bait Allah, rumah Tuhan. Dan rumah Tuhan juga berbicara tentang tubuh kita. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 17 dikatakan bahwa tidak tahukah kamu tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus diam dalam kehidupan kita. Dan oleh sebab itu, mari kita tetapkan dan setiakan kepada Tuhan. Sehingga ketika air mata yang kita alami dalam kejadian kehidupan kita, apakah dalam bentuk masalah ekonomi, keuangan, bahkan dalam rumah tangga, dan jika kita setia datang ke rumah Tuhan, maka itu bisa dibuat menjadi mata air. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih di dalam ayat yang kelima, bagian B. Kita baca bersama-sama bagian B. 1, 2, 3. Yang terus menerus memuji-muji Engkau. Yang kedua, orang-orang yang selalu memuji-muji Tuhan dan mengucap syukur. Saya tambahkan mengucap syukur, jadi tidak lengkap kalau tidak mengucap syukur. Yakni orang-orang yang selalu memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan di sini bukan harus selalu menyanyi. Seperti yang dibawakan kita bersama-sama yang dipimpin oleh diri tadi, bukan hanya itu memuji-muji Tuhan. Memuji Tuhan itu sama seperti kita ketika suami memuji istri, ketika istri juga memuji suami, orang tua memuji anak, anak memuji bapak dan mamanya. Memuji itu artinya menyanjung. Sekalipun budi istri saya gendut gitu kan, kita katakan, oh langsing kamu. Dalam arti menyenangkan hatinya, bukan dalam arti mengejek, bukan. Tuhan itu senang dipuji, diagungkan. Jadi orang yang bisa mengubah air mata menjadi mata air adalah orang-orang yang selalu memuji-muji Tuhan, mengagung-agungkan nama Tuhan, pujian penyembahan hanya kepada Tuhan. Jadi tak harus menyanyi ya. Kalau kita bisa menyanyi memuji Tuhan itu lebih bagus. Ketika kita sedang masak kita bisa menyanyi. Bahkan kalaupun kita suara kita pas-pasan tidak bisa memuji Tuhan yang pujian penyembahan kita bisa berkata, oh luar biasa Tuhan Yesus, Engkau agung, Engkau kudus, Engkau suci, Engkau mulia. Itu pengagungan, itu memuji Tuhan. Menyanjung Tuhan, mengagungkan namanya. Kemudian selain daripada memuji-muji Tuhan, yakni orang yang mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita. Memang tidak enak ketika kita mengalami kondisi air mata, kita mengucap syukur. Tapi itulah yang Tuhan perintahkan buat kita, mengucap syukur dalam segala sesuatu, segala hal. Apakah itu sakit? Apakah itu sehat? Dalam kondisi kaya atau miskin, tetap harus mengucap syukur di hadapan Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam Yesus Kristus kepada kita sebagai umat ketudusannya. Jadi orang yang bisa mengubah air mata menjadi mata air adalah orang-orang yang selalu memuji Tuhan dan bisa mengucap syukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-6 bagian A. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-6 bagian A. 1, 2, 3. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Dan yang ketiga ini, orang yang bisa mengubah air mata menjadi mata air, yakni orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dikatakan di sana, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang kekuatannya di dalam Engkau atau yang mengandalkan Tuhan. Kita tahu pemazmur atau Daud, dia seorang raja yang memiliki kuasa yang luar biasa, bahkan memiliki prajurit yang hebat.
bahkan keluarga-keluarga yang hebat. Tetapi Daud tidak pernah meletakkan kekuatannya kepada prajurit, kekuatannya kepada kuasanya sebagai raja. Tetapi Daud berkata bahwa kekuatannya hanya ada di dalam Tuhan. Artinya Daud itu hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Adakah dalam kehidupan kita hanya mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan yang menopang dalam kehidupan kita? Orang yang bisa mengubah air mata menjadi mata air adalah mereka yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam situasi seperti ini, kita tidak ada pilihan lain selain daripada mengandalkan kuasa Tuhan. Negara saat ini sudah berupaya untuk memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagaimana kondisi ini bisa diatasi. Bahkan negara mengucurkan dana yang besar sekali untuk menopang seluruh bangsa Indonesia agar kita tidak mengalami chaos, bahkan tidak mengalami kelaparan karena pandemi ini. Tetapi satu hal yang saya mau katakan pada pagi hari ini, jangan kita mengandalkan keuangan negara karena itu terbatas. Tetapi marilah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi tuntunan, pegangan hidup kita, baik di dunia ini bahkan sampai kepada di surga nanti. Tidak ada pilihan lain sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan, andalkan kuasanya. Jangan hanya mendengar kata orang, kita mengandalkan kuasanya. Jangan hanya mendengarkan kesaksian orang. Orang diberkati, ditolong, tetapi kita yang harus mengalami kuasa Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana mengubah air mata? Siapakah orang yang bisa mengubah air mata menjadi mata air? Ayat yang ke-6 bagian B kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Mengadakan ziarah dalam perjanjian lama, ziarah adalah ibadah. Bangsa Israel ketika mereka pergi ke Yerusalem, mereka katakan naik ke Yerusalem, mereka berziarah ke gunung Tuhan, ke Yerusalem, karena di Yerusalem itu ada bait Allah. Dan bangsa-bangsa Israel yang sudah dibuang dari sekitar bangsa Israel, di luar bangsa Israel, mereka setiap 1 tahun 1 kali mereka wajib pergi ke Yerusalem. Mereka berziarah. Berziarah itu artinya beribadah. Ziarah itu berasal dari kata Ibrani aliyah, berasal dari kata kerja Allah, naik, dalam bahasa Inggrisnya go up. Kata ziarah berkaitan erat dengan perjalanan naik ke Yerusalem. Bangsa Israel naik ke Yerusalem. Mereka naik ke Yerusalem di bukit atau di bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo. Tujuannya mengapa mereka berziarah itu artinya mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang tempat ini orang yang bisa mengubah air mata menjadi mata air, yakni adalah orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan ibadah. Baik ibadah yang dilaksanakan seperti kita sekarang ini, bahkan yang setia beribadah di rumah. Saya pernah dengan istri pergi ke salah satu rumah jemaat pada waktu awal-awal pandemi. Dari gereja ini kita dapat bantuan beras dari PDIP kalau tidak salah. Saya ditugaskan oleh Pak Gembala untuk menyampaikan beberapa jemaat. Jadi ketika ketuk pintu banyak anak yang keluar, bapak mama ada lagi ibadah sedang luar biasa. Ibadah di rumah, doa masing-masing di rumah. Tidak ada pilihan lain. Jika kita ingin mengubah air mata, kesusahan, kesulitan, pengalaman pahit dalam hidup kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Baik ibadah di gereja ini, bahkan ibadah di rumah masing-masing. Bersekutu suami istri, anak-anak, baca firman Tuhan.
Tidak mampu dua pasal, satu pasal. Baca bersama-sama, kemudian doa bersama-sama, minta pimpinan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Beribadah. Jadi orang yang bisa mengubah air mata menjadi mata air, yakni orang-orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasihkan Tuhan Yesus Kristus, akhir zaman ini kita hidup bukannya semakin enak. Alkitab sudah mencatat kesukaran demi kesukaran akan kita hadapi. Dan saat ini kita menghadapi hal yang sudah dinubuatkan dalam kita. Kita tidak tahu ke depannya kesukaran bagaimana yang akan kita hadapi. Oleh sebab itu mari kita tetap setia beribadah kepada Tuhan selama masih ada waktu. Selama gereja masih diizinkan untuk terbuka, datanglah kepada Tuhan. Amin. Setialah beribadah kepada Tuhan. Tidak ada pilihan lain. Sehingga kita bisa mengubah air mata menjadi mata air dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Sudah tidak sini maju ke depan. Kita kembali merenungkan firman Tuhan.